ini Sarah di sini. Jadi masa sekolah dan kuliahku telah berakhir. Sekarang saya melangkah ke dunia luas dan mencoba mendapatkan pekerjaan pertamaku sebagai pembuat patung plester. Hari ini adalah hari yang menyenangkan namun menegangkan bagiku, karena aku mengadakan pertemuan dengan sebuah perusahaan fashion terkenal. Rupanya mereka terkesan dengan portofolioku dan berpikir kalau aku cocok untuk pekerjaan itu. Jadi aku mau tahu apa saja yang tercakup di dalamnya dan bagaimana pemodel plester sepertiku bisa cocok untuk pekerjaan ini. Pertama, wow, bangunannya sangat besar. Foyernya penuh dengan perabotan modern dan karya seni abstrak. Aku duduk di sofa dan menunggu, memperhatikan bagaimana semua orang terlihat begitu bergaya dengan pakaian trendy dan gaya rambut funky. Aku merasa agak aneh dengan gaun yang kutemukan di obrolan, tapi aku mencoba mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku ada di sini karena bakatku dan bukan karena memakai pakaian mahal. Beberapa menit kemudian, seorang wanita baik datang dan berkata bahwa direktur sudah siap menemuiku di ruang rapat. Saat aku mengikutinya ke sana, aku merasakan jantungku berdebar kencang. Aku tidak percaya bahwa aku mempunyai kesempatan untuk bekerja di perusahaan sebesar itu. Bagi seorang gadis yang baru saja lulus, ini adalah masalah besar. Tapi begitu aku memasuki ruangan, suasana hatiku berubah. Kalian tidak akan percaya siapa yang duduk di ruang pertemuan. Itu adalah Noah dan Claire, teman sekelas lamaku. Jadi, Noah yang menjadi sutradaranya sekarang, dan dialah yang ingin mempekerjakanku. Apakah ini mungkin lelucon memuakkan atau semacamnya? Aku pikir drama sekolahku sudah berlalu, tapi sekarang aku berhadapan dengan dua orang yang menikamku dari belakang. Noah berdiri dan berkata, "Hai Sarah, senang bertemu denganmu lagi. Kami sudah..." Apakah ini lelucon? Apakah kalian berdua mencoba mengolok-olokku lagi? Sekadar informasi, aku bukan cewek itu lagi. Jadi jangan pikirkan itu. Aku memotongnya dengan marah. Noah tampak bingung. Ini bukan lelucon, Sarah. Di sekolah juga tidak pernah. Kamu ada di sini karena kami tahu betapa berbakatnya kamu. Mereka semua pembohong. Aku pernah mempercayai mereka tapi tidak lagi. Aku memunggungi mereka dan hendak berjalan keluar pintu ketika Claire berdiri dan berkata, "Aku kira yang dia maksud adalah aku. Dia masih marah padaku karena aku menggunakan ceritanya untuk koleksiku tanpa meminta izinnya." Oh, jadi Claire ingat bagaimana dia menggunakan ceritaku seolah-olah itu hanya lelucon hanya untuk meningkatkan nilai koleksinya. Claire melanjutkan, "Sarah, tolong dengarkan. Aku minta maaf karena telah mengambil fotomu untuk proyekku tanpa meminta izin darimu dahulu. Aku sangat fokus pada proyek ini, sehingga aku tidak memperhatikan perasaan orang-orang di sekitarku." Aku berbalik dan menjawab, "Iya, mengolok-olok orang lain bukanlah seni, iya kan?" Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu sama sekali bukan niatku. Kisahmu sangat menginspirasi, dan aku mau semua orang mengetahuinya. Tapi aku mengerti sekarang, itu salahku. Bisakah kamu memaafkanku?" Hal ini membuatku sangat marah. Jadi aku menjawab, "Menurutmu apakah permintaan maaf yang sederhana akan menebusnya? Kamu mempermalukanku." Claire menghampiriku, meraih tanganku dan berkata, "Aku tahu, percayalah, aku sudah menyesalinya selama bertahun-tahun. Aku masih menyesalinya sampai sekarang." Aku menatap langsung ke matanya dan berkata, "Kamu benar-benar menyakitiku hari itu. Kamu tahu itu?" Claire menjawab, "Aku tahu. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya." Oke, jadi mungkin dia menyesal. Maksudku, dia tampak bersungguh-sungguh. Lagi pula, ini bukan sekolah lagi. Setidaknya aku perlu mendengar apa yang dia katakan. Jadi, aku tersenyum padanya dan berkata, "Oke." Dia tampak begitu lega, lalu dia memelukku. Aku melihat Noah juga tersenyum, jadi aku berkata, "Jangan kira aku lupa tentang kostum Wonder Woman itu." Awalnya dia terlihat bingung, tapi kemudian dia berkata, "Tunggu Sarah, itu bukan aku. Aku tidak memberimu kostum itu." "Tunggu, apa? Kamu tidak melakukannya?" Noah mengangguk dan melanjutkan, "Tentu saja tidak. Kenapa aku melakukan itu padamu? Kita ada di kapal yang sama. Apakah kamu lupa?" "Ya Tuhan, aku tidak dapat mempercayainya. Setelah selama ini dan itu bukan dia. Aku salah paham tentang dia dan perasaan dikhianati telah menghantuiku selama bertahun-tahun. Tapi itu semua adalah ulah Ashley." "Jadi, sekarang semuanya sudah beres. Bisakah kita membicarakan proyeknya?" Dia bertanya. Tersipu, aku mengangguk. Mereka mulai memberitahuku tentang proyek tersebut dan wow, kedengarannya luar biasa. Aku benar-benar terpesona. Lupakan model kurus yang biasa ada di setiap peragaan busana. Karena mereka mau aku membuat patung plester yang menonjolkan pesona tubuh manusia. Setiap patung memiliki bentuk yang unik. Sutra adalah bahan tema koleksi Claire. Dia akan bekerja denganku untuk membuat kostum yang sesuai dengan setiap patung plester. Mereka menawariku pekerjaan itu dan aku menjawab, "Iya, ini benar-benar tantangan besar bagiku, tapi aku tidak sabar untuk mewujudkannya." Claire dan aku terjun ke dalam proyek ini dan tidak lama kemudian kami menjadi akrab saat makan siang dan minum kopi sepulang kerja.
Harus kuakui, senang rasanya memiliki dia. Kurasa aku merindukannya lebih dari yang kukira. Yang mengejutkanku, Noah juga cukup hebat. Ini mungkin adalah perusahaan keluarganya, tetapi ternyata dia adalah bos yang baik. Setiap kali Claire dan aku tidak bisa menyepakati sesuatu, Noah akan turun tangan dan memberi kami pilihan yang lebih baik. Dia selalu punya ide-ide gila yang tidak pernah terpikirkan oleh Claire dan aku. Kali ini kami bertiga akhirnya bekerja lembur dari yang diharapkan. Jadi aku mengajukan diri untuk pergi dan mengambil makanan dari tempat terdekat. Saat aku sedang berjalan, aku mendengar Noah memanggil namaku. Ternyata dia ingin menemaniku. Kemudian saat dia melihatku menggigil, dia melepas jaketnya dan mengalungkannya di bahuku. Jantungku terasa seperti berdetak kencang dan aku bisa mencium kehangatannya di sekitarku. Aku sudah lupa betapa manisnya dia. Oh, apa aku jatuh cinta padanya lagi? Namun beberapa hari kemudian terjadi sesuatu. Kami bertiga sedang makan siang ketika tiba-tiba telepon Noah yang tergeletak di atas meja berdering. Aku bisa melihat di layar bahwa itu adalah Ashley. Noah mengangkat telepon. Oh, hey Ashley. Ya, oke, aku akan ke sana sebentar lagi. Dan kemudian dia menutup telepon dan berkata, maaf Nona, aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa besok. Bye. Lalu bergegas keluar dari sana. Aku segera menoleh ke arah Claire dan bertanya, apakah itu Ashley yang baru saja menelpon? Claire mengangguk. Iya, begitulah. Pasti itu dia. Sayang sekali pria hebat seperti Noah harus menikah dengan orang jahat seperti Ashley. Tunggu, apa? Apakah Claire baru saja mengatakan menikah? Aku mencoba untuk tetap tenang saat aku bertanya kepadanya. Mereka akan menikah? Kapan? Claire menjawab, menurutku di musim gugur atau semacamnya. Aku tidak begitu yakin. Noah tidak banyak bicara tentang hal itu. Dia selalu jadi pendiam jika membicarakan topik ini. Oh, bagus. Aku telah jatuh cinta padanya lagi, hanya untuk kehilangan dia karena Ashley. Lagi, aku merasa sangat kecewa. Tetapi setidaknya sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Mulai sekarang, aku akan menyembunyikan perasaanku dan berkonsentrasi pada pekerjaanku. Tidak mungkin aku bisa bersikap buruk pada Ashley lagi. Setelah banyak kerja keras dan usaha, kami menyelesaikan proyek tepat waktu. Tidak hanya itu, pameran ini sukses besar. Pakaian Claire yang menakjubkan dan pahatanku yang mengagumkan berpadu dengan sangat baik. Ternyata kami menjadi tim yang hebat. Kostum Claire terjual habis dan dia menerima banyak pesanan. Sedangkan aku, patungku dilelang dengan penjualan yang jauh lebih besar dari perkiraan. Untuk memberi selamat kepada kami, Noah mengadakan pesta untuk tim kami di bar megah di kota ini. Senang sekali rasanya membiarkan rambutku tergerai sekali ini, karena akhir-akhir ini aku telah bekerja keras. Kami bersenang-senang. Semua orang berkumpul di meja dan saling menggoda, membuat lelucon dan bersenang-senang. Aku mungkin seharusnya tidak terlalu banyak minum koktail karena aku akan langsung mabuk berat. Setelah beberapa saat, Noah duduk di sampingku dan bertanya padaku. Jadi selain menjadi pematung berbakat, apakah kamu punya hobi lain? Aku menjawab, tentu saja, iya. Aku suka, entahlah. Aku tertawa. Dia terus bertanya, bagaimana dengan makanan? Apa hidangan favoritmu? Dengan hewan peliharaan? Kamu suka hewan peliharaan? Aku tertawa dan menjawab, oh wow, ini wawancara atau apa? Ada apa dengan semua pertanyaan pribadi ini? Noah tersenyum dan menjawab, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu karena aku penasaran denganmu. Aku merasakan wajahku menjadi merah padam. Apa yang dia maksud? Apa mungkin dia juga punya perasaan padaku? Tapi kemudian aku segera membuang semua pikiran konyol ini dari kepalaku. Dia bertunangan dengan Ashley, jadi dia bersikap baik saja. Noah menatapku dengan aneh yang membuatku bingung. Aku tidak tahu harus berbuat atau berkata apa. Jadi aku berdiri dan berkata dengan cepat, Aku harus ke kamar kecil. Tapi aku berasumsi aku sudah minum terlalu banyak karena aku hampir tersandung. Noah memegang tanganku dan bersikeras membantuku. Tangannya terasa begitu hangat. Aku tahu aku harus menarik tanganku, tapi aku tidak bisa. Sejujurnya, aku hanya ingin jatuh ke pelukannya. Mungkin itu karena alkohol yang berbicara. Keesokan paginya, aku bangun. Apa? Ini bukan kamarku. Aku berada di ruangan mewah dan sangat modern ini. Seperti bayangan kalian hotel mewah bintang 5. Ya Tuhan, di mana aku? Aku menunduk menatap tubuhku dan pakaianku masih terpasang. Jadi tidak terjadi apa-apa kan? Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu segera mengambil dompetku yang ada di kursi dan menyelinap keluar kamar. Astaga, apartemen ini besar sekali. Di mana pintu sialan itu? Saat aku masih berjuang mencari jalan keluar, aku bertemu dengan Noah yang baru saja keluar dari kamar mandi. Kenapa kamu ada di sini? Aku bergumam. Tapi kemudian aku melihat sekeliling dan melihat foto besar dia dan keluarganya. Oh, bagus. Aku bermalam di rumahnya.